Yang pertama, pengertian pola asuh anak di era digital. Kedua, macam-macam pola asuh anak di era digital. Ketiga, manfaat pola asuh anak di era digital. Keempat, kasus pola asuh anak di era digital. Pengertian pola asuh anak di era digital. Apa itu pola asuh? Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola diartikan sebagai corak, model atau sistem, cara kerja, bentuk yang tetap. Sedangkan makna asuh adalah mengasuh atau merawat dan mendidik, membimbing, membantu dan melatih. Pola asuh merupakan suatu sistem pendidikan atau pembinaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendidik orang lain. Dengan pola asuh ini, orang tua mengharapkan agar anak terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dari era digital. Adapun macam-macam pola asuh anak di era digital saat ini. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anaknya dengan aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti orang tuanya. Kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri orang tua cenderung melakukan kontrol yang ketat terhadap anak tanpa adanya kompromi maupun negosiasi. Disiplin dan kaku, cenderung menyadarkan hukuman fisik terhadap pelanggaran. Orang tua tidak mendorong anak dan kurang menunjukkan kasih sayang dan kehangatan dalam proses interaksinya. Yang kedua adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang ditandai pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak-anak, dan kemudian anak diberikan kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tuanya. Pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri orang tua mengarahkan anak lebih terbuka, memberi pertimbangan kepada anak, menjelaskan kebijakan yang akan dilakukan secara rasional. Orang tua memberikan kebebasan namun masih di bawah kontrol. Hangat, pola komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, dan konsisten terhadap tindakan. Tiga, pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah pola asuh dengan cara orang tua mendidik anak secara bebas. Anak dianggap seperti orang dewasa atau muda. Ia diberi kelonggaran seluas-luasnya, apa saja yang dikehendaki. Pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri tidak ada kontrol orang tua, memberikan kebebasan terhadap harapan-harapan dan tindakan anak, membolehkan setiap tindakan anak dalam menerapkan peraturan, tidak konsisten, kurang melakukan kontrol, dan cenderung memanjakan anak. Manfaat pola asuh anak di era digital. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini bermanfaat untuk kematangan emosi anak apabila pola asuh tersebut diterapkan oleh ibu, dan sebaiknya apabila diterapkan secara bersama-sama. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini memiliki manfaat terhadap pencapaian pertimbangan moral. Pola asuh demokratis cenderung memiliki komunikasi dua arah yang kemudian anak dibebaskan untuk berpikir namun tetap dalam pengawasan orang tua, sehingga anak memiliki moralitas yang baik dan pemikiran terbuka. Yang ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh ini memiliki manfaat yaitu anak menjadi jauh lebih bahagia. Hal ini dikarenakan orang tua memprioritaskan anak dari
segala macam hal, atau dengan kata lain kebahagiaan anak adalah yang utama. Nah, di sini ada kasus pola asuh anak di era digital saat ini. Yang pertama itu kasus orang tua kurang pengawasan terhadap anak dalam memakai gadget. Dan yang kedua kasusnya yaitu anak ketergantungan pada gadget. Ketiga, kasus perubahan perilaku anak akibat perangkat digital. Dan yang terakhir ini adalah kasus kualitas tidur anak yang kurang teratur dan buruk. Kasus pola asuh anak di era digital saat ini yaitu yang pertama, kasus orang tua kurang pengawasan kepada anak dalam memakai gadget. Faktor pengawasan orang tua diperlukan dalam menjaga anak dari pengaruh penggunaan gadget, karena apabila anak terlalu berlebihan menggunakan gadget dan tanpa pengawasan orang tua juga akan berakibat buruk bagi perkembangan anak. Peran orang tua atau sebagai stakeholder dalam lingkungan keluarga sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yozan Mahendra dengan NIM A1D1211097 dari ruang 003. Di sini saya akan menanggapi dari kasus pola asuh anak di era digital. Yang pertama tadi yaitu tentang kasus orang tua kurang pengawasan kepada anak dalam memakai gadget. Menurut saya orang tua itu perlu untuk mengawasi anaknya dalam menggunakan gadget. Tetapi ada cara mudahnya yang saat ini kita gunakan, yaitu memakai aplikasi pengawasan terhadap anak yang bisa di-download di Play Store. Kita ketahui anak itu suka mendownload aplikasi yang tidak jelas. Yang kita ketahui anak-anak zaman sekarang mendownload aplikasi yang tidak jelas di gadgetnya. Orang tua bisa mendownload aplikasi parenting control di Play Store untuk mengawasi kegiatan-kegiatan anaknya memakai gadget. Dan yang kedua, anak sering menonton di YouTube. Orang tua pun bisa mengawasinya dengan memakai mode anak untuk bisa membatasi anak dalam menonton usia yang pas. Kasus pola asuh anak di era digital. Yang kedua, kasus anak di ketergantungan pada gadget. Kecanduan gadget merupakan perilaku yang maladaptif dengan ciri penggunaan gadget berlebihan, kesulitan untuk mengontrol dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bukan hanya orang dewasa yang dapat mengalami kecanduan gadget, akan tetapi anak-anak juga bisa mengalaminya. Ditambah lagi anak-anak masih belum dapat mengontrol keinginannya untuk bermain gadget. Anak-anak belum cukup mengerti. Perkenalkan, nama saya Faras Rahayu dengan NIM A1D1211101 dari ruang 03 semester 4. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang kasus anak ketergantungan pada gadget. Menurut saya biar anak-anak tidak terus memain gadget, kita sebagai orang tua boleh mengajak anaknya bersosialisasi atau bermain di lingkungan atau bermain di luar rumah. Dan juga kita bisa memberi batas untuk anak-anak bermain gadget, seperti memberikan waktu seperti kita lagi makan, tidak membolehkan anak untuk bermain gadget, dan berkumpul keluarga tidak dibolehkan untuk anak bermain gadget. Pada malam hari dan tidak boleh kita batasi untuk waktu tidur ataupun belajar di sekolah ataupun belajar PR gitu, dan juga mengerjakan tugas. Perangkat digital. Akibat dari gadget ini, anak kecanduan bermain gadget sehingga mempengaruhi perilaku anak dari rajin menjadi malas. Perilaku anak dapat terbentuk dari proses meniru yang dilihat melalui panca indera,
penglihatan, dan pendengaran, dan pemahaman kemudian diikuti sehingga melahirkan suatu perilaku. Seorang anak bisa memiliki perilaku yang baik atau buruk tergantung dari sumber atau informasi yang didapatkan. Jadi di sini tanggapan dari kasus ketiga ini dengan saya Yesina Fitri dengan NIM akhir 087 dari ruang 3 semester 4. Kasus perubahan perilaku anak akibat perangkat digital, tanggapan saya adalah kasus ini orang tua harus memberikan keterbatasan kepada anak dalam memakai gadget. Contohnya misalkan dalam anak baru pulang dari sekolah harus dibatasi agar anak itu bisa istirahat dan tidak bermain gadget. Jika bermain gadget, anak itu kecapean, lalu orang tua pun memanggil anak tersebut, bisa mengakibatkan perilakunya berubah menjadi melawan kepada orang tua. Jadi di saat itulah orang tua menegaskan kembali kepada anaknya untuk tidak memakai gadget setelah pulang sekolah dan sedikit memiliki keterbatasan kebatasan kepada anak-anak untuk memakai gadget. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Keempat, kasus kualitas tidur anak berubah dan buruk. Kebiasaan tidur yang tidak sehat dan buruknya kualitas tidur pada anak-anak berpengaruh kepada kemampuan mereka dalam menerima pelajaran dan tumbuh kembang mereka, baik secara mental maupun fisik. Kualitas tidur normal pada anak usia sekolah dasar yaitu sekitar 7-8 per hari. Dengan bermain gadget, anak harus tetap terjaga dan waspada ketika hendak tidur. Hal ini menjadikan hormon adrenalin meningkat sehingga mata menjadi susah untuk tertidur. Jadi di sini tanggapan dari kasus keempat ini yaitu kualitas tidur anak tidak terkontrol lagi dan berubah. Itu kepada tanggapan saya adalah orang tua harus memberi waktu anak memakai gadget. Baiklah, di sini kasus yang keempat itu kasus pola tidur anak berubah dan tidak terkontrol lagi. Lalu tanggapan saya di sini adalah kasus ini harus ditegaskan kembali lagi kepada orang tua yang di luar sana. Kepada orang tua harus menjaga pola tidur anak karena itu mengakibatkan dan merisikokan kepada penyakit dan kesehatan kepada anak. Jadi orang tua harus lebih menjaga, lebih melihat kegiatan anak kepada gadget, perangkat digital. Ini bukan karena tidak diperbolehkan memakai gadget, tetapi harus lebih dibataskan lagi kepada anak untuk bermain gadget. Jika ada waktunya bisa bermain gadget, jika ada waktunya untuk belajar, jika untuk bermain, jika untuk waktu untuk membantu orang tua. Jadi orang tua harus menjadwalkan kegiatan apa saja yang harus dilakukan kepada anak tersebut. Jadi orang tua harus meliskan apa saja jadwal untuk anak bermain HP, untuk belajar, untuk membantu orang tua harus perlu. Karena dari jadwal tersebut anak-anak bisa teratur, bisa pola tidurnya bisa teratur juga dan tidak buruk juga. Misalnya anak-anak sekarang ini siang, kata masyarakat bilang siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi banyak anak-anak sekarang ini malamnya begadang, malamnya bermain HP, sedangkan siangnya untuk beraktivitas kepada orang tua, belajar, dan bermain itu digantikan untuk tidur. Jadi tanggapan saya untuk pada orang tua di luar sana dan kedepannya harus lebih dibataskan lagi, dilihat dan dijaga lagi untuk anak-anaknya untuk memakai gadget dan menjaga pola tidur anak-anak tersebut. Sekian, terima kasih.